4, 3, 2, 1. Bolo GSP, gimana kabarnya? Tetap baik dan sehat Bolo ya? Amit Bolo ya? Nah sekarang dapat info katanya beberapa anggota dewan itu sudah pada pergi ke luar negeri. Pertanyaan besar saya Bolo ya, mereka itu kan wakil rakyat, mereka kan wakil masyarakat, mereka anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sekarang rakyat lagi bergerak, sekarang masyarakat lagi melakukan aksi. Mereka kan wakilnya, harusnya membersamai masyarakat ini, harusnya berada bersama masyarakat ini. Tapi kenapa justru informasinya pada ke luar negeri? Maka pihak imigrasi harusnya rilis siapa wakil-wakil rakyat yang meninggalkan rakyatnya dalam kondisi yang seperti ini. Karena mereka itu wakil rakyat bangsa Indonesia, bukan wakil rakyat dari negara lain. Nah kalau sekarang rakyat sedang melakukan aksi seperti ini, harusnya anggota dewan siap di tempat. Apa yang dikehendaki rajanya, rajanya dewan itu kan rakyat. Apa yang dikehendaki rakyatnya, samina wa atokna, kan gitu. Sekarang nggak ada kesempatan lagi, nggak ada waktu lagi para anggota dewan untuk petentang-petenteng membanggakan dirinya, membanggakan kekayaannya, membanggakan fasilitasnya, membanggakan jabatannya. Lepaskan itu dan sekarang apa yang diinginkan oleh masyarakat turuti dan ikuti. Ini baru wakil rakyat, bukan malah pergi entah kemana, menghilang tiada jelas nyatanya. Kemarin kalian ngomongkan dengan begitu riangnya sambil joget-joget di hadapan rakyat di saat rakyat sedang memperjuangkan nasib hidupnya. Sekarang muncul, sampaikan statement-statement apa yang akan dilakukan dalam kondisi yang seperti ini. Nah sekarang Mbak Puan sebagai ketua, Pak Dasko dan wakil yang lainnya, sampaikan apa yang akan kamu lakukan tatkala rajamu dalam kondisi seperti ini. Kamu itu kan wakilnya rakyat. Rakyat sekarang sedang bergerak. Apa yang akan dilakukan? Karena sekarang masyarakat itu butuh bahwa pemerintahan ada. Masyarakat sekarang adalah butuh adanya kepastian dari keberlanjutan kehidupannya. Para anggota dewan, ayo kalian muncul. Jangan sampai masyarakat seakan-akan berhadapan dengan aparat. Kadang kita kasihan, polisi, TNI, dan aparat-aparat penegak hukum lainnya itu melaksanakan tugasnya. Jangan sampai timbul image dan dialihkan permasalahan ini seakan-akan nanti masyarakat, rakyat, aktivis yang sedang melakukan aksi berhadapan-hadapan dengan aparat. Sementara aparat ini mestinya juga bersikap bahwa mereka adalah mengamankan agar aksi masyarakat, aksi rakyat, aksi aktivis ini berjalan dengan baik. Jangan sampai dibenturkan. Karena problem utamanya itu adalah di Senayan. Jadi ini adalah memanggil, menuntut, meminta anggota dewan untuk tampil. Anggota dewan untuk berkomentar. Anggota dewan untuk memberikan statement. Memastikan kepada rakyatnya. Oh ya, aku anggota dewan. Aku malu dengan naiknya tunjangan. Maka kami menolak kenaikan tunjangan itu. Gitu kan mestinya. Kami menolak diberikan jatah untuk kos-kosan 1 hari 3 juta. Kan gitu. Saya menolak jatah uang beras saya 1 bulan 12 juta. Kan gitu. Kalau perlu aku anggota dewan, gak perlu dapat tunjangan pakaian juga. Gak perlu jas. Karena rakyatku masih menjerit, rakyatku masih berjuang untuk hidup. Aku akan bersama dengan masyarakat. Saya akan memperjuangkan masyarakat. Biar saya bisa merasakan jerih perih masyarakat. Maka tunjangan itu tidak aku perlukan. Gitu anggota dewan. Kenapa saya nyatakan ini Bolo ya? Karena ini sekalian momentum terbaik untuk merubah tatanan dan sistem di kelembagaan dewan itu.
Karena kalau nanti dewan itu fasilitasnya tidak mewah, gajinya tidak ugal-ugalan besarnya seperti itu, uang reses yang begitu berjibun, maka nanti ini juga bisa mengeliminir dan mengurangi bahkan menghilangkan money politik tatkala pemilu. Kenapa? Karena yang akan duduk di Senayan itu bukan ngincer gajinya, bukan ngincer tunjangannya, bukan ngincer uang resesnya, tapi benar-benar memperjuangkan bagaimana masyarakat. Mereka akan menyampaikan gagasannya, idenya. Mereka akan memperjuangkan rakyat ini biar sejahtera. Jadi tidak memikirkan fasilitas untuk dirinya. Maka yang mau ke situ adalah benar-benar yang mau berpikir untuk masyarakatnya. Bukan untuk gaya-gayaan karena jabatan, bukan untuk gaya-gayaan karena posisinya. Dan ini nanti akan menjadikan pemilu semakin clear dari money politik. Karena kalau mereka melakukan money politik, tetap di dewan nanti akan memikirkan bagaimana untuk mencari gantinya. Dan mereka akan berpikir bagaimana untuk kos pemilu berikutnya. Sehingga tidak ada kesempatan lagi memikirkan bagaimana masyarakat ini. Maka kesempatan yang sangat baik sekarang ini. Rombak total sistem keuangan di parlemen itu. Tarik kembali fasilitas-fasilitasnya. Biar yang duduk di dewan itu masyarakat biasa tapi pemikirannya cemerlang. Bisa merasakan derutnya di masyarakat. Bisa mengetahui nafas masyarakat. Mau mengalami jerih-perih masyarakatnya. Sehingga nanti dewan itu akan bisa membuat satu rumusan-rumusan yang sangat sosplang untuk menaikkan taraf hidup masyarakat ini. Jadi bukan soal gembleleng. Bukan soal kemelinti, bukan soal kementus, ngomong sekarepnya. Itu bolo maksud saya. Oke bolo, tetap semangat, mantap, yes.